Ayu Aulia memenuhi janjinya untuk datang ke Mabes Polri sebagai saksi laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Tiba di Bareskrim Mabes Polri didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ayu Aulia irit suara saat dicecar pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu. Yang pasti Ayu datang ke Mabes Polri untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia ketahui dan dilontarkan ke media terkait sosok Lisa Mariana yang menjadi terlapor. Aku belum bisa ngomong pastinya tentang laporan Pak RK kepada RK. Oh berarti ini kan terkait laporan Pak RK, dirimu jadi saksi? Ya pasti ya, nah, kan ada laporan ke saya. Kasih kunci bener yuk. Bisa jadi karena kan semua yang diomongin itu harus dipertanggungjawabkan ya. Untuk agenda hari ini saya pikir suaraku sedang kayak lagi enak badan. Jadi agendanya adalah mendatangi undangan di mana saya menjadi saksi terkait laporan Bapak RK kemarin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, nanti setelahnya baru kita bisa sampaikan adanya. Karena kan Datang ke Mabes Polri sekitar pukul 12, Ayu Aulia menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam. Seusai diperiksa, Ayu mengatakan jika dirinya sudah membeberkan apa yang ia ketahui ke penyidik. Total ia ditanya 30 pertanyaan yang berkaitan dengan laporan Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana. yang pasti tentang apa yang PLN sudah lakukan, pasti harus ada pengakuan dengan bukti. Kalau saya kan bisa berbagi semua bukti ya. Apa aja bukti kata Ayu? Ya semua yang didalilkan oleh dia ya jelas ada buktinya bahwasanya. Perihal bukti-bukti apa yang selama ini sudah Mbak Ayu sampaikan ya kepada publik, itu sudah kita sampaikan juga kepada penyidik. Tadi ada sekitar 30 pertanyaan. Ya apa saja pertanyaannya, semuanya seputar terkait perkara inilah intinya itu. Nah, kita tidak bisa berbicara lebih lanjut, nanti biar bapak-bapak dari kepolisian, aparat kepolisian, para penyidik yang bisa menyimpulkan untuk laporan polisi ini. Laporan polisinya terhadap saksi kalau boleh tahu. Ya, terhadap Pasalnya ya pasalnya itulah. terkait undang-undang ITE. Ya itulah. Pasalnya panjang lah pasalnya. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Aulia juga membantah jika kehadirannya sebagai saksi di Mabes Polri berdasarkan permintaan pihak Ridwan Kamil. Secara tegas, ia menyebut datang lantaran diminta penyidik untuk menjadi saksi dalam laporan yang dibuat. Nggak ada. Saya diminta oleh Undang kepolisian. kepolisian karena mungkin saya vokal ya. Jadi ya udah, saya Mungkin sebagai ada- warga Indonesia yang baik kembali. Sayangnya, Ayu Aulia tak mau membeberkan isi pemeriksaan dan bukti-bukti yang sudah disampaikan ke penyidik. Ia pun menyerahkan segala proses hukum ke depannya pada pihak berwajib. Nah udahlah, kalau terperihal bukti itu biar menjadi urusan kepolisian aja. Yang jelas kalau Ya, semua ini lain kan ya. di Presiden kan udah kita jabarkan ya. Ya, kita nggak bisa buka di sini lah. Gitu. Ya, kurang lebih ada yang kita tambahkan lagi lah. Seperti yang diketahui, pihak Ridwan Kamil sudah secara resmi melaporkan Lisa Mariana ke pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam laporannya, Lisa Mariana dianggap menyebarkan informasi yang belum memiliki fakta hukum terkait pengakuannya memiliki anak dari Ridwan Kamil. Sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak
polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. Keterlibatan Ayu Aulia di pusara kasus perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sendiri lantaran statusnya sebagai teman dekat Lisa Mariana di masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, Ayu Aulia juga mengaku tahu soal banyak hal, termasuk siapa sosok ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Dalam sebuah kesempatan, Ayu Aulia sempat menyebut Rosalino yang belakangan diketahui bernama asli Revelino sebagai ayah kandung dari anak Lisa Mariana. Ayu menyebut pernah bertemu beliau dan mendengar langsung ucapan Revelino yang mengungkap jati dirinya, namun kesulitan untuk mendapatkan akses. Bahkan menurut Ayu, Revelino sempat ingin bertanggung jawab dengan menikahi Lisa Mariana, namun mendapat penolakan dari pihak keluarga Lisa. Ya, tapi ditolak oleh ibunya ya. Yang saya dapat kabar begitu, cuman kan saya nggak tahu paham persis, cuman saya mendengar dari yang saya sebut Rosalino, nama samaran, tapi kan udah terdengar di statusnya adalah Revalino ya, jadi ya udah, jadi kesini saya percaya sebagai yang saya datang ke tempat beliau yang sebenarnya dia mau mengungkap ini sejak awal, tapi karena susahnya akses dan lain-lain, akhirnya temannya yang menghubungi saya baru aja akhirnya semuanya. Pihak Revalino sendiri akhirnya muncul ke publik dan sudah mengaku sebagai ayah dari anak Lisa Mariana. Pihak Ino, sapaan Revalino yang diwakili Fikri Wijaya sebagai kuasa hukum, meminta Lisa menyudahi drama yang terjadi. Bahkan Fikri Wijaya siap membeberkan bukti-bukti kalau anak Lisa Mariana benar-benar anak dari kliennya. LM itu sudahi dulu, ya, sudahi dulu drama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban, sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya. Gitu ya. Jadi untuk apa? Coba tanyakan kepada LM itu ya. Tanyakan kepada LM itu, sudahi dulu ya. Karena ini saya yakin akan menjerat leher dia sendiri. Saya yakin 1000% ini nanti. Karena ada dampak konsekuensinya. Dia telah menyebarkan berita informasi yang menyesatkan. Jadi minta tolong sampaikan kepada LM, sudahi apa yang kamu cari, sekarang kami bantu untuk mencari ayah biologisnya. Dan saat ini sebagai klien kami. Oke ya? Background dia kurang lebih pengusaha lah ya. Pemilik kafe dia. Udah nikah belum Bang? Apa masih nungguin Lisa? Belum, nunggu LM. Udah. 21 Mei ketemu ya. 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Kok ini langsung jadi? Jadi kalau Ino ini, klien kami ini yakin karena riwayat perkenalan sampai dengan anak itu hamil terdapat persesuaian, ya. Cukup ya, udah. Oke Bang, makasih. Nanti kami kasih buktinya ya, mengenai kalau memang nanti bisa dipoto nanti, mengenai kronologis peristiwa antara perkenalan, pertemuan sampai dengan dia hamil, ya, sampai melahirkan itu ada di cerita versi klien kami ya. Cukup ya, oke ya.